Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara dan rekan-rekan pembelajar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masih mau membicarakan tentang himpunan, yaitu pelajaran matematika kelas 7. Dan kita akan membahas tentang penyajian himpunan. Ya. Dari kalimatnya ini mungkin kita sudah tidak asing lagi. Menyajikan, sebagaimana kita juga bisa menyajikan atau menghidangkan makanan yang disajikan kepada tamu kita, ya, atau mungkin kepada keluarga kita, ya, atau saudara-saudara kita. Ya, di meja makan misalnya disajikannya dengan cara apa? Modelnya bagaimana? Coba perhatikan. Nah, namun sebelum itu kita ingat kembali tentang pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan pada pembahasan sebelumnya yaitu, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang anggota-anggotanya didefinisikan atau diartikan dengan jelas, sehingga suatu benda atau objek itu masuk dalam himpunan yang kita bicarakan itu atau tidak, sehingga jelas satu orang dengan yang lain tidak akan terjadi perbedaan. Ya, lanjut saja kita menyajikan himpunan. Ini contoh cara menyajikan atau menghidangkan. Kalau hidangan makanan kita sajikan dalam bentuk apa? Ya, seperti ini modelnya, ya, contohnya. Nah, demikian juga untuk himpunan ini kita bisa sajikan dalam berbagai cara. Ya, sebelumnya ingat kembali, ini adalah masih kompetisi dasarnya 3.4 dan 4.4 yang berkaitan dengan himpunan. Oke. Ya, tentang penyajian himpunan itu ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dengan mendaftarkan anggotanya, ya, atau istilah lain enumerasi, ya. Contoh perhatikan, ya. Biasanya suatu himpunan itu diberi nama dengan huruf kapital dari salah satu huruf abjad. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebut semua anggotanya yang ditulis dalam kurung kurawal, yaitu diawali dengan kurung kurawal buka seperti itu dan ditutup dengan kurung kurawal tutup. Oke. Manakala anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu dengan menggunakan titik 3, ya. Tanda titik 3. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, ya. Dengan pengertian titik 3 ini adalah dan seterusnya dengan mengikuti pola yang ada, ya, atau yang sebelumnya. Oke, perhatikan contohnya. Nah, nih A sama dengan himpunan yang anggotanya Januari, Juni, Juli, ya. Yang B himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7. C himpunan anggotanya 2, 3, 5, 7, 11. D anggotanya A, I, U, E, O. Iya. Ya, yang E ini ke kiri dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Kemudian yang ke kanannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dengan menggunakan titik 3 itu, ya. Oke, itulah contoh-contoh himpunan yang ditulis dengan enumerasi atau menyebutkan anggota-anggotanya. Oke, sekarang perhatikan cara yang kedua. Cara yang kedua menyatakan himpunan yaitu dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Perhatikan contohnya. Ya, belum. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh. Ya, yang A. A sama dengan himpunan nama bulan
yang diawali dengan huruf J. Nah, yang B, himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Yang C, himpunan bilangan 5 bilangan prima yang pertama. Ya, boleh tidak dengan yang lain? Boleh. Misalnya himpunan bilangan prima kurang dari 13. Boleh seperti itu. Bentar kita 5. Nah, kita buang. Oke. Kita ulangi contoh. A sama dengan himpunan nama bulan yang diawali atau dimulai dengan huruf J. B sama dengan himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Boleh juga karena tadi 1, 3, 5, 7, kita boleh menyebutnya himpunan 4 bilangan ganjil yang pertama. Boleh seperti itu. Yang C, himpunan 5 bilangan prima yang pertama. Berarti dari yang terkecil sampai yang pertama, 2, 3, 4 dan kelimanya gitu ya. Bukan berarti sampai dengan 5. Nah, kadang sering-sering salah menafsirkan seperti itu. D, himpunan huruf vokal dalam abjad ya. Kemudian E, himpunan bilangan bulat ya. Tadi ya, ini berarti antara yang pertama dengan yang kedua ini ada hubungannya. Tadi A, B, C, D itu terkait ya, meskipun bisa saja himpunan itu disebutkan dengan syarat keanggotaannya itu, sifat keanggotaannya itu lebih dari 1, bisa jadi. Oke. Iya, ini sedikit informasi. Yang pertama, himpunan semua bilangan asli dinotifikasikan dengan A, huruf kapital, di mana anggota himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ya, kita boleh menuliskan tidak hanya sampai 4 saja, sampai 10 juga boleh ya. Oke, kemudian himpunan semua bilangan cacah dinotasikan dengan huruf kapital C, di mana anggota himpunan C yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kita boleh menuliskan sampai 5 atau 7 boleh. Yang ketiga, himpunan semua bilangan bulat dinotasikan dengan huruf kapital B, di mana anggota himpunan B itu ke kiri dari 0 adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Kemudian yang ke kanannya bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi tulisnya tidak mesti harus sampai 3 ya, boleh lebih dari itu. Nah, sedangkan himpunan semua bilangan real dinotasikan dengan huruf R ya. Contohnya adalah akar 3, negatif akar 5, 2/3, negatif 5/7, 1,35 dan masih banyak sekali. Nah, ini kita tidak bisa tuliskan polanya karena saking banyaknya yang untuk bilangan real ini ya, dan tidak bisa seperti kayak bilangan bulat, tapi ada pelajaran khusus nanti tentang bilangan cara 3 menuliskan notasi pembentuk himpunan. Oke. Seperti mana Pak dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya ditulis berbentuk umum himpunan X sedemikian rupa PX. Nah, di mana X mewakili anggota dari himpunan itu dan PX ini menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X boleh diganti dengan variabel yang lain seperti Y, Z, M atau apa saja dalam huruf abjad itu. Misalkan kita punya himpunan T yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Biasa
bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan T sama dengan himpunan X, sedemikian hingga X elemen A atau anggota himpunan A. Himpunan apa tadi yang sudah dituliskan? A itu adalah himpunan bilangan A asli ya, dimana X kurang dari 6. Oke ya, tuh jadi kita bisa menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Dan perhatikan cara membacanya. Saya ulangi, yang paling bagian bawah ini T sama dengan himpunan X, sedemikian hingga X elemen A atau anggota A, dimana A tadi ada apa? Secara umum kalau tidak disebutkan seperti ini, A itu berarti adalah himpunan bilangan A asli. Untuk X kurang dari 6. Oke, perhatikan contohnya ya. A sama dengan himpunan X, dimana perhatikan bacanya X lebih dari 0 kurang dari 8 ya. X adalah bilangan ganjil ya, itu perhatikan ya. Oke, B sama dengan himpunan Y, di mana Y kurang dari 10. Kemudian Y-nya adalah himpunan bilangan prima. Ya, perhatikan kalau kurang dari 10 bilangan prima. Nah, kalau kita bisa menuliskan atau mendaftarkan anggota-anggotanya atau dengan enumerasi. Ya, sekarang C adalah himpunan Z, di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Oke. Yang D adalah himpunan X, di mana X adalah nama bulan yang diawali dengan huruf J, diawali atau dimulai dengan huruf J. Iya, itu contoh-contohnya ya. Oke, sekarang perhatikan, silahkan kalian coba untuk latihannya. Ya, selamat mencoba. Oke, kalian coba tulis dengan dua cara yang lainnya. Seperti A di sini adalah sudah dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Kalian bisa tulis dengan menyebutkan syarat keanggotaan dan dengan notasi pembentuk himpunan. Demikian untuk yang lain. Selamat mencoba. Itu saja. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.